Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Arianto. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Langsung saja kita ke ceritanya. Legenda Gunung Kawi. Kisah Mbah Jugo yang religius dan suka menolong. Dahulu kala, di Pulau Jawa pada tahun 1825 terjadi perang antara rakyat yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perang Jawa atau juga dikenal Perang Diponegoro ini berakhir pada tahun 1930 setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pasukan Belanda. Sebagian pasukan Diponegoro yang selamat menyelamatkan diri dengan berpencar, termasuk Kiai Zakaria II. Konon ia salah satu pasukan inti Pangeran Diponegoro. Ia adalah anak Kiai Zakaria, ulama dari Kerajaan Mataram dengan nama lain Raden Mas Suryo Kusomo atau Raden Mas Suryo Diatmojo cucu Paku Buwono. Kiai Zakaria II memilih mengembara seorang diri sembari menyebarkan agama Islam. Ia berjalan kaki selama bertahun-tahun mulai dari Yogyakarta, Sleman, Nganjuk, Bojonegoro sampai Blitar. Dalam setiap perjalanannya, ia sering menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang suku atau agamanya. Baginya setiap orang yang kesusahan wajib ditolong. Pada suatu hari, di tengah perjalanannya, ia berjumpa dengan seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil tua. Wanita itu bercerita kalau sudah beberapa lama tidak bertemu suaminya yang pergi ke Cina. Sebelum melahirkan ia ingin menyusul sang suami ke Cina agar kelak anaknya tahu siapa ayahnya. Namun uangnya tak cukup untuk ongkos naik kapal. Sudilah kakek menolong. Saya ingin anak dalam kandungan ini tahu siapa ayahnya. Kelak kami tidak akan melupakan kebaikan kakek, kata wanita itu. Saya hanya bisa memberikan ini, semoga cukup membantumu. Pergilah nak, supaya anakmu bisa segera bertemu ayahnya, ucap Kiai sembari memberikan beberapa keping uang yang nominalnya banyak sisa bekal dari Mataram. Ia kembali melanjutkan perjalanan setelah wanita itu dengan perasaan haru mengucap rasa terima kasih. Pengembaraan Kiai Zakaria II berakhir di tepi sungai Brantas di Desa Sanan, Kesamben, Blitar. Ia berjumpa dengan seorang warga setempat bernama Tasiman yang menanyakan asal-usulnya. Tidak ingin jati dirinya terkuak karena khawatir keberadaannya diketahui Belanda, ia menjawab, "Kuloni Kisah Jugo, saya ini sendirian." Tasiman mengira nama lelaki separuh baya itu Jugo. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Mbah Jugo atau Yang Jugo. Pada suatu hari, desa itu terkena wabah penyakit menular hingga banyak penduduk yang mati. Mbah Jugo berusaha mengobati warga yang sakit dengan ramuan jamu buatannya sembari berdoa dan upayanya berhasil. Warga menyanjungnya tetapi ia bersikap rendah diri. Semua ini berkat pertolongan Tuhan, saya sebagai manusia biasa hanya sebagai perantara yang memohon melalui doa, ucap Mbah Jugo. Kabar kehebatan Mbah Jugo yang mampu menyembuhkan penyakit menyebar luas hingga banyak orang yang datang untuk berguru dan masuk Islam. Raden Mas Iman Sujono, Cicit Hamengkubuwono yang juga muridnya semasa di Mataram tidak luput mendengar kabar itu. Kami di Mataram mendengar kabar tentang seorang kakek sakti yang berhasil sembuhkan warga dari wabah penyakit menular. Kami yakin itu guru, karena itu saya kemarin ingin menyusul. Masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari. Izinkanlah saya ikut guru, ujar Sujono sembari sungkem di kaki Mbah Jugo. Permintaan itu dijawab Mbah Jugo dengan anggukan sembari meminta muridnya kembali berdiri. Sejak saat itu warga setempat tahu siapa sebenarnya Mbah Jugo. Mereka kemudian begitu menghormatinya dan banyak yang menjadi muridnya. Sekian cerita dari